Let's quiet. Halo para sinefilia, gimana nih kabar kalian semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungannya. Kembali lagi di Acung Zaki Channel, dan seperti biasa di video kali ini kita akan merangkum sebuah film yang pastinya sangat bikin penasaran untuk disimak alur ceritanya. Film yang akan kita bahas kali ini, film yang berjudul Land of Bad yang dirilis pada tahun 2024. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita langsung masuk saja ke alur ceritanya. Di awal film, kita akan berfokus pada aktivitas sebuah pangkalan udara militer di Filipina sekaligus markas dinas rahasia lintas negara, termasuk Amerika, yang mempunyai misi dalam menumpas gerombolan mafia paling berbahaya di Asia Selatan, di mana satu tim pasukan khusus sedang dalam perjalanan sebuah misi pembebasan sandera dari penyekapan. Seorang mafia senjata ilegal, kita sebut saja Johnny, yang merupakan mantan anggota dari gerombolan tersebut. Mereka adalah personil tempur terpilih dari divisi Kopassus pimpinan seorang letnan bernama Sugar. Kecuali personil keempat yang bernama Kinney, di mana dia direkrut dari kesatuan berbeda dengan kapasitas sebagai inspektur pengendalian pesawat drone di lapangan. Setelah mereka tiba di titik penerjunan, maka misi ini pun dimulai. About to head into a shitstorm. You still look like you kind of need to get to work. Good to go. Scene kembali ke markas dinas rahasia dan kita akan diperkenalkan pada pilot pesawat drone senior bernama Riper, yang selain bertugas mengupdate situasi medan target lewat pantauan satelit, rupanya pesawat drone mereka juga sudah dilengkapi fasilitas tempur yang siap untuk diperbantukan kapanpun Kinney membutuhkannya. That's a friendly grid. Roger, Playboy 06, this is Reefer 10 checking in. Menjadi bagian dari tim pasukan elit membuat Kinney sempat merasa minder. Lagi pula sejauh ini ia baru ikut menjalankan misi untuk yang kedua kalinya. Namun hal itu sama sekali tak jadi soal bagi Bishop sebagai perwakilan tim yang tetap menghargai kemampuan Kinney tanpa membedakan statusnya yang masih di level junior. Yes. Thought you got that patched up. I did. All this tech. Really think you dropping a bomb on 50 people is any better than your robots and your Reapers and cell phones you want? Singkat cerita, mereka pun sampai di area perbukitan dekat lokasi yang ditargetkan, di mana terlihat penjagaan ketat oleh beberapa personil musuh yang berseragam lengkap. Di sisi lain, misi ini hanya difokuskan pada pembebasan sandera dan bukan untuk membunuh siapapun, kecuali jika keadaan mengharuskan. Tak lama kemudian, Johnny pun muncul dalam pantauan Sugar dan kawan-kawan. Namun di saat bersamaan, datang pula lah kelompok bersenjata lainnya, yakni para gerombolan tersebut tadi di awal. Dan rupanya Johnny sudah merencanakan pertemuan untuk COD senjata dengan mereka yang ketika baru akan dimulai. Tiba-tiba Johnny beserta sang istri dihabisi oleh mereka. Tak hanya Johnny beserta sang istri yang nyawanya lenyap dengan cara yang keji, melainkan gerombolan ini pun menangkap anak semata wayang Johnny yang tak berdosa untuk dihabisi juga. Karena situasi ini, Sugar pun akhirnya meminta Kinney agar segera menentukan koordinat pengeboman di samping peran strategis dari Bishop yang mulai beraksi dengan tembakan jarak jauhnya. Di
satu sisi, aksi tersebut berhasil menggagalkan eksekusi terhadap bocil tadi. Tapi di sisi lain, mereka malah mendapat masalah lebih besar. Karena para gerombolan yang tiba-tiba bermunculan dari dalam goa tepat di bawah posisi Kinney berada. Alhasil pertempuran pun berlangsung secara terbuka di mana dengan skill yang dimiliki mereka sempat membuat satu persatu dari pihak lawan berjatuhan. Namun mengingat jumlah bala pasukan yang tak sebanding dan semakin membrutal, maka pertahanan tim Sugar pun akhirnya kewalahan. Salah seorang prajurit pun gugur di tempat sehingga Kinney yang ikut menyaksikan kejadian itu langsung meminta Riper agar segera meluncurkan rudal keduanya. Kendati sebelum mendapat bantuan Sugar, dan Bishop justru lebih dulu terkena hantaman RPG musuh yang mendarat tepat di posisi mereka berada. Kini hanya tersisa Kinney, seorang diri di mana dalam tertekan ia mencoba untuk tetap tegar. Beruntung sejauh ini komunikasi dengan Riper masih terhubung cukup baik. Jadi setidaknya ia masih bisa mendapatkan petunjuk arah menuju titik penjemputan yang berjarak kurang lebih 5 km dari tempat pertempuran. Good location. Yeah. 5 clicks from the evac point. You gotta get your ass on the move, son. Dalam perjalanannya terpantau ada beberapa anggota gerombolan pada jarak beberapa meter saja. Sehingga dengan sigap Riper menyuruh mereka segera bersembunyi dan meskipun mereka hanya merupakan petugas ekspedisi barang, namun ketegangan jelas dirasakan Kinney ketika seekor anjing pelacak nyaris saja menemukan keberadaannya. Gotta be shit, man. Saat hari mulai gelap, Kinney baru saja datang di spot pendaratan yang telah ditentukan dan tanpa membuang-buang waktu, ia pun bergegas menghampiri helikopter tim evakuasi yang sudah ancang-ancang untuk sebuah pendaratan. Namun tiba-tiba mereka pun diserang oleh mafia tadi, yang mana selain berhasil menggagalkan proses penjemputan, mereka juga berupaya untuk menjatuhkan helikopternya, seraya terus menggempur Kinney habis-habisan. Sebuah tembakan rudal berhasil menghantam musuh. Namun entah bagaimana bisa jumlah mereka justru semakin banyak bermunculan seolah tak pernah ada habisnya. Sampai-sampai Riper pun harus meminta bantuan sebuah jet tempur untuk mengeluarkan mereka dari zona neraka tersebut. Yang dengan demikian Kinney mau tidak mau harus berani mengambil resiko berbahaya. Singkat cerita, siang pun tiba. Tanpa memperdulikan rasa sakit, Kinney pun terus mencoba peruntungannya dengan menempuh jarak 2 km ke arah timur laut demi mencapai titik penjemputan alternatif. Tentunya tak lepas dari bayangan musuh yang kapanpun bisa tiba-tiba datang mengancam. Dan tiba-tiba kemunculan 3 anggota gerombolan membuat posisi Kinney benar-benar terancam. Apalagi senjata yang masih ia miliki saat itu hanya sepucuk pistol saja. Jadi tak ada lagi pilihan yang lebih aman kecuali dengan menjatuhkan dirinya ke dasar air terjun. Rupanya anggota gerombolan lain sudah menunggunya di dasar sungai. Dan ujung-ujungnya ia pun berhasil ditangkap juga. Hal itu cukup membuat Riper merasa berdosa. Bahkan sampai meminta agar atasannya tak menggantikan posisi dia selagi belum berhasil menyelesaikan misi ini.
Di sisi lain, Kinney sudah berada di sebuah rumah penahanan yang cukup mengerikan. Namun belum lama berada di sana, muncul seorang pria tidak dikenal. Yang tak lain adalah Sugar, di mana rupanya ia telah selamat dari kematian dan sengaja datang ke tempat tersebut untuk menyelamatkan Kinney. Tanpa banyak basa-basi, Sugar pun langsung mengajak Kinney untuk segera pergi dari sana, mengingat bahwa mereka masih harus menyelamatkan Bishop yang saat ini ternyata sedang disekap oleh para gerombolan di sebuah penjara bawah tanah. Dalam perjalanan, Kinney sempat memperbaiki radionya dan berhasil menghubungi Riper tentang skema evakuasi yang nanti harus dilakukan setelah membebaskan Bishop. Tapi di sisi lain, ternyata sang atasan mengkhawatirkan kondisi Riper yang sudah hampir 12 jam bertugas. Dan tanpa alasan, ia harus menerima posisinya digantikan oleh petugas yang lain. We're gonna light that shit up and blow it to fuck. Confirm, Playboy? Di sisi lain pula, Sugar dan Kinney pun sudah berada di dalam markas musuh yang dengan skillnya masing-masing berusaha melumpuhkan para penjaga di sana. Musuh pun berdatangan dari arah yang tak mereka duga. Di sini, Kinney berusaha melindungi Sugar yang sempat terkena tembakan. Di samping itu, dia juga harus berjibaku dari serangan yang membuat nyawanya hampir terancam. Tapi tiba-tiba, Kinney pun berhasil dilumpuhkan oleh mereka. Sugar dan Kinney pun diseret ke dalam penjara bawah tanah, di mana akhirnya mereka termasuk Bishop kembali berkumpul dengan kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Terutama si Sugar yang sudah hampir sekarat akibat luka tembaknya. Pada situasi ini, Kinney mulai merasa khawatir. Tentu saja bukan karena takut dieksekusi mati, melainkan karena ia yakin jika jet tempur sedang dalam perjalanan. Yang jika hal itu sampai terjadi pada kondisi saat ini, maka semuanya pasti akan lenyap tak tersisa. Atas alasan itulah, Kinney pun berusaha memberitahu para penjaga di sana. Sayangnya, mereka justru memilih untuk mengeksekusi semua tawanannya satu persatu. Oh, you're good, man. You're good. Di sini kita pun dipertemukan langsung dengan pimpinan gerombolan yang kita sebut saja Junet. Di mana berawal dari pernyataan Kinney tadi, si Junet pun menginterogasinya terlebih dahulu demi mendapat jawaban tentang keberadaan pasukan lain yang berpotensi sebagai ancaman. Sepatah kata pun Kinney tak memberikan jawaban, sehingga si Junet pun emosi dan meminta agar ia dihabisi dengan cara dimasukkan ke dalam bak air. Sayangnya mereka terlambat menyadari jika sebenarnya misi pengeboman yang dimaksud telah dimulai. Berkat hukuman itu, ia berhasil selamat dari ledakan. Tak ingin menyanyiakan kesempatan, Kinney pun lantas mencari keberadaan sandera utama sebelum nantinya ia harus kembali untuk menghampiri Bishop. Namun, sejalan dengan itu, ia pun dipertemukan lagi dengan si Junet yang ternyata masih hidup, dan disinilah Kinney pun melampiaskan dendamnya. Mengingat waktu untuk sesi pengeboman kedua tinggal tersisa 5 menit lagi, maka dengan sangat terburu-buru Kinney berusaha menghubungi markas tempat Riper bertugas. Ketegangan pun terjadi di mana koneksi terkendala masalah jaringan yang jelek. Dan sekalinya terhubung, orang-orang di dalam markas justru lebih fokus menonton basket di TV. Dan hanya memberikan nomor milik Riper saja. Di sisi lain, Kinney berhasil keluar dari dalam bunker sedikit lebih cepat dari kedatangan pesawat tempur. Dan berkat Riper yang akhirnya membuka pesan suara dari Kinney, dan dalam waktu sesingkat itu, ia kembali ke markas serta merebut radio kontrol dari pilot penggantinya. Come on, motherfuckers. Answer the phone. Answer the fucking phone. Come on! 1201 on approach.
What are you doing? Are they copy? Yeah. The operator. Dan dengan itu, maka pengeboman kedua pun berhasil digagalkan. Riper yang dikenal sebagai orang yang paling sabar kini memutuskan untuk melampiaskan kemarahannya kepada semua penghuni markas, termasuk atasannya sendiri. Bagaimana tidak, di saat Kinney dan yang lain bertaruh nyawa di lembah neraka demi negara, mereka malah asik-asik nobar sambil hura-hura. Back on with the fucking job. Kembali ke proses evakuasi di balik gugurnya beberapa personil dalam misi tersebut. Kini Bishop hanya bisa memandang Kinney dengan penuh rasa bangga atas perjuangannya. Tentunya semua itu tak lepas dari kontribusi maksimal Riper sebagai sosok figur senior yang profesional dalam menjalankan tugasnya. Dan film pun selesai. Itu tadi rangkuman alur film Land of Bad. Terima kasih ya sudah menonton. Kalau kalian suka, jangan lupa klik tombol like, comment, dan subscribe. Share juga ke rekan kalian. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu film-film terbaru dan update dari channel kami. Tetap santuy, jangan panik. Dah!